Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Welcome to Sik Talks Chapter Oktober 2023. Kali ini Rosa senang sekali kehadiran pembicara yang sangat spesial, Bapak Ferry Wirawan Teja. Bapak Ferry Wirawan Teja, please kindly open the camera and microphone. Hai, Halo. Bapak. Selamat siang. Mhm. Baik, ini nampaknya para HR profesional sudah berkumpul dan sudah hadir pada TikTok kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu sebentar. Kita akan share bersama tentang topik yang sangat menarik di hari ini. Nah, siapa yang akan share di hari ini? Tadi saya sudah Rosa sudah singgung sebelumnya ya, ada Bapak Ferry Wirawan Teja, beliau adalah CEO dan Direktur dari Sapahita Wirotama. Bapak, apa kabar? I'm Pak good, thank you, Ferry. Rosa. Good, sehat ya Pak ya? Ya. Baik, doa baik juga kami semogakan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini. Dari sekian ratus registran yang ada, kita baru ada 45, tapi tidak apa-apa karena mungkin mereka sedang menyelesaikan pendingan pekerjaan karena ini adalah masih weekdays ya. Tapi kami apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu karena menjelang weekdays pun juga semangat banget nih untuk hadir di TikTok periode bulan Oktober ini. Boleh saya sapa beberapa yang sudah hadir saat ini. Wah, ada Ibu Imelda, Bapak Abdurrahman Saleh, Bapak Aji Setiawan, Bapak Aldi, Ibu Dara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selamat siang, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan topik hari ini, kita akan bahas topik yaitu adalah Elevating Employee Experience dan bagaimana HR profesional atau staff-staff HR atau seluruh eh, peserta siklus kali ini yang berhubungan pekerjaannya dengan HR bisa menerapkan strategi khusus untuk supporting employee experience. Apa itu employee experience, lalu bagaimana pentingnya dan bagaimana hubungan antara learning monitoring, adaptabilitas dan praktik bisnisnya untuk nanti yang menghasilkan perusahaan yang berkelanjutan dan juga bagaimana strategi inovatif serta masalah umumnya kita akan bahas di sini. Sekarang boleh saya limpahkan bahasan selanjutnya kepada Bapak Ferry Wirawan Teja. Bapak Ferry, time's yours. Over to you, Bapak. Oke, oke, baik. Terima kasih Rosa untuk waktunya, Bapak Ibu. Eh, Bersama saya Ferry Wirawan Teja, mungkin saya akan share sedikit tentang background pekerjaan dan pendidikan, pengalaman kerja, maksud saya ya. Kalau untuk pendidikan S1, S2 saya itu adalah di psikologi industri. Jadi itulah sebabnya kalau kita ngomong tentang employee experience itu, anggap aja saya ini adalah anak nakal yang kembali kepada psikologi gitu ya. Karena S3 saya itu adalah strategic management. Sekitar 24 tahun ya saya udah bekerja dan memang dimulai dengan HR management gitu dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan kalau bicara mengenai strategic management itu saya kira-kira mungkin startnya itu adalah 2014. Ya, kira-kira seperti itu, hampir 10 tahun untuk yang strategic management. Nah, mungkin dengan background seperti itu, Bapak Ibu mungkin akan melihat jawaban saya, analogi yang saya gunakan, contoh-contoh yang saya gunakan, kurang lebih akan berbau HR atau strategic management. Demikian. Langsung saja kita mulai, kita ngobrol tentang employee experience atau orang menyebutnya adalah EX ya, Bapak Ibu ya. Di Jakarta dulu ada satu plaza yang saya sangat suka, EX gitu. Eh, dan sekarang udah jadi ini ya, apartemen mewah di sana. Nah, bicara mengenai employee experience, sebetulnya mungkin boleh orang-orang yang di luar HR itu menduga ini pasti ada kaitannya dengan customer experience. Yes, saya boleh jawab demikian gitu ya. Dan keduanya itu lahir dari pemikiran design thinking gitu ya, yang memang menekankan untuk melibatkan human itu di dalam pemikiran-pemikiran manajemen. Terutama kita bicara mengenai manajemen marketing dan manajemen SDM. Dan kalau boleh saya coba flashback kepada Bapak Ibu
memang banyak konsep-konsep marketing yang coba diadopsi oleh dunia HR. Apakah itu latah gitu ya? Boleh ya kalau positif. Karena pada dasarnya kalau kita bicara mengenai employee, karyawan, sebetulnya itu adalah untuk internal organisasi. Sedangkan kalau kita ngomong tentang pelanggan, itu adalah eksternal dari organisasi. Dan keduanya ternyata membutuhkan konsep satisfaction, loyalty, engagement, dan yang terakhir adalah tentang experience seperti itu. Jadi wajar banget kalau profesional HR itu silakan juga mempelajari tentang konsep-konsep marketing gitu ya. Mungkin kita nggak sampai sangat mendalam, tapi minimal konsep seperti STP gitu ya, 4P gitu, atau mungkin yang lain bisa kita gunakan untuk kepentingan inisiatif-inisiatif SDM atau HR. Nah, yang kedua yang mungkin saya perlu sampaikan, kalau saya dikabarin dari Rosa, mungkin ada orang non-HR yang juga mau ikut tentang acara ini, ikut acara ini, definitely itu adalah satu hal yang memang kita mau encourage, karena berbicara mengenai employee experience itu kita nggak ngomong itu milik HR sepenuhnya, termasuk employee engagement sekalipun ya. Malah sebetulnya kalau kita bicara mengenai employee engagement, kita sangat mendorong untuk line manager memahami betul tentang employee engagement. Kalau kita mengacu kepada konsepnya Marcus Buckingham dari Gallup, sekarang udah keluar dari Gallup, eh, ada satu pernyataan yang cukup kuat ya, bahwa karyawan pergi itu tidak meninggalkan organisasi, tetapi mereka pergi meninggalkan atasan. Oleh sebab itu, kalau kita bicara mengenai employee engagement, salah satu yang membedakan antara employee engagement dengan employee experience itu adalah employee engagement itu sangat top down. Mengapa? Seperti yang tadi disebutkan, manajemen itu realize bahwa kalau employee itu nggak engage, maka sebetulnya problem itu akan terjadi di kinerja, baik di individu, departemen, maupun organisasi. Oleh sebab itu, saya sangat percaya siapapun yang mau berbicara kepada top management, salah satu currency atau mata uang atau top hot topic yang bisa kita sampaikan kepada beliau, top management itu adalah employee engagement. Karena itu sangat relate kepada kinerja. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan employee engagement? Salah satu topiknya itu adalah employee experience. Nah, salah satu perbedaan antara employee experience dengan employee engagement itu adalah employee experience itu melibatkan seluruh elemen organisasi, bukan hanya para atasan loh, tapi atasan itu juga mandatori. Sedangkan employee engagement memang penekanannya salah satunya adalah lebih ke top down approach seperti itu. Nah, dengan memahami employee experience, saya ini sangat berharap bahwa Bapak Ibu HR profesional ini punya strategi yang lebih matang lagi gitu ya, tentang bagaimana nanti pada akhirnya kita itu bisa meningkatkan reputasi perusahaan, lalu pada akhirnya kita itu mencari talent itu lebih mudah begitu ya, Mbak Rosa ya. Jadi harapan kita itu eh, nyari orang itu susah banget. Salah satu problemnya itu adalah ya, contohnya adalah employer branding gitu ya, bahwa Ya. kita nggak dikenal nih Mbak Rosa. Ya, salah satunya silakan loh Bapak Ibu bekerja sama dengan Jobstreet, itu salah satunya kan juga memperkenalkan reputasi kita ya, bahwa kita ini lagi nyari orang terus dan sebagainya. And we're not working alone gitu ya. Kita ini bukan satu apa ya, organisme yang soliter. Kita ini benar-benar saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sangat aneh sebetulnya kalau melihat ada satu organisasi yang sangat soliter seperti itu. Karena yang soliter cuma satu, amuba gitu kan ya. Bakteri begitu. Baik, Pak Ferry, ini Ya, prolognya cukup cukup lumayan menarik ya Pak Ferry ya. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita lanjut ke materi nih, Pak Ferry Irawan Teja, boleh nggak diceritakan tentang pengalaman share-nya? Ini Pak, saya ini siapa sih? Gitu kan, tak kenal maka tak sayang gitu. Coba kita lebih mengenal Pak Ferry nih sebelum kita ke iya, topik yang focusing ke elevating employee experience gitu. Dan Bapak oke, mungkin bisa ceritakan beberapa hal yang menarik yang Bapak temui pada saat sesi sharing-sharing bersama profesional HR sebelumnya gitu. iya. Jadi
biar bisa. Oke. Ada gambaran. Silakan Pak Ferry. Yes. Oke. Tadi saya sempat mention kalau saya S1 S2 itu di psikologi, saya sekolahnya di Ya. UNER. Saya orang Surabaya, Oh, tapi arek Surabaya KTP-nya ya udah berarti. benar, udah jadi orang Jakarta sejak 2012 kali ya. Itu Oh, karena oke. mendapatkan promosi gitu ya dari perusahaan yang di Surabaya seperti itu. Kalau S3-nya juga saya ambil di Surabaya juga di Widya Mandala Strategic Management. Nah, kalau ngomong tentang working experience, perusahaan pertama saya itu adalah di Orang Tua Group sekitar 2 tahun. Lalu kemudian saya sempat icip-icip di Insera Sena itu yang produksi sepeda Polygon. Lalu saya masuk ke perusahaan retail namanya AJBS di Surabaya. Lalu kemudian saya gabung dengan kapal api Santos Jaya Abadi. Mhm. 2011 saya dipindah ke Jakarta untuk ada di kapal api global. Wah, Kurang lebih di kapal api 10 tahun, 12 tahun ya. Karena sebetulnya 12 tahun di total, tapi 2 tahun di tengah-tengah itu saya sempat di luar, sempat di MAP dan perusahaan oil and gas, service company. Seperti itu. awesome. Jadi komplit ya Pak dari Wirawan ya. Ininya experience-nya gitu untuk handling beberapa lini bisnis yang Mm-mm. mungkin Bapak Ibu di sini juga similar ya dengan apa yang dikerjakan saat ini. Baik, Iya. untuk itu kita bisa langsung ke pembahasan materi ya Pak. Oke, Silakan. oke, baik. Eh, Langsung saja kita masuk ke materi kita, Bapak Ibu, bahwa saya akan coba untuk mulai dengan pernyataannya Jim Collins, ya. First who and then what, gitu. Ini saya pikir satu pernyataan yang sangat strong dan membuat saya, walaupun udah belajar tentang strategic management, ternyata pada akhirnya kita kembali lagi ke human resource bahwa who di sini itu adalah orang kan, sedangkan what itu bicara tentang salah satunya adalah strategi ya. Bapak Ibu mungkin bekerja di sebuah korporasi atau startup, kita mungkin memikirkan tentang tahun 2024 itu kita mau ngapain, itu bicara tentang what gitu kan ya, kita mau ngapain, kita punya aspirasi apa dan sebagainya seperti itu semua bagian daripada strategi kita, kita punya resources apa dan sebagainya seperti itu. Nah, terlebih penting dari semuanya itu sebetulnya who will handle uh, those strategies, gitu ya. Who will handle those initiatives? Siapa yang akan melakukan semuanya ini? Siapa yang akan mengerjakan semuanya ini dan sebagainya seperti itu. Dan itu yang lebih penting, ya. Beberapa waktu yang lalu saya berada dalam sebuah kesempatan untuk saya melihat beberapa orang itu mempresentasikan tentang bisnisnya mereka seperti itu ya. Kami yang duduk di sana itu adalah sebagai seorang investor ya. Tentu dengan usia saya mungkin saya sudah mulai berpikir bahwa kita nggak kerja terus gitu ya, kita mau coba masuk dalam sebuah investasi, nggak hanya tentang saham atau emas atau properti, tapi kita mulai tertarik untuk berinvestasi di sebuah bisnis dan sebagainya. Bapak Ibu boleh punya uang segitu banyaknya begitu ya, namun kalau misalnya contoh kita tidak punya orang yang mengerjakan bisnis itu dan sebagainya, nggak akan pernah terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, kalau saya sedang berbicara kepada anak-anak muda, begitu ya, saya pikir yang cukup krusial untuk kita bangun itu adalah kompetensi. Di masa pandemi 2020 sampai 2022, itu kesempatan untuk saya memupuk kompetensi. Dan saya yakin beberapa orang juga menggunakan kesempatan yang sama ketika daripada gagap dan gugup, gitu ya. Saya pikir penting sekali ya untuk kita memupuk tentang kompetensi. Karena at the end of the day, kompetensi itulah yang kita perlukan untuk mengeksekusi strategi, membuat strategi, menciptakan peluang, dan sebagainya seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita bicara mengenai korporasi, korporasi hendak melakukan ini, itu, dan sebagainya, perusahaan hendak melakukan strategi ini, dan seterusnya, itu membutuhkan orang di balik strategi tersebut. Ada nggak orang yang melakukan hal itu? Ada nggak orang yang mampu memikirkan hal itu dengan sangat baik sekali? Ya. Pengalaman saya dengan consumer goods, let's say itu adalah food and beverage atau produk-produk yang lain dan sebagainya, ya, pasar tradisional dengan pasar modern itu berbeda. Jadi
diperlukan kompetensi yang berbeda, diperlukan orang yang berbeda. Oleh sebab itu, first who ini menjadi krusial. Apalagi kita ngomong tentang digital uh, e-commerce seperti sekarang ini ya. E-commerce membutuhkan orang yang berbeda kompetensinya. Oleh sebab itu, saya pikir perusahaan boleh memiliki strategi, kita akan online, kita akan offline. Siapa orang di belakang semua inisiatif ini? Oleh sebab itu, saya pikir Jim Collins menyampaikan hal ini itu dengan sangat baik sekali. Sebenarnya kata-kata yang Jim Collins ini yang menginspirasi saya untuk membuat buku saya yang ketiga. Dan saya membuatnya, menyebutnya adalah people first. Ya, saya pikir hari-hari ini ketika saya sedang membaca jurnal, penelitian dan sebagainya seperti itu, terjadi shifting memang ya. Walaupun mungkin ada pengembangan teknologi yang sangat luar biasa dan sebagainya, at the end of the day, people first itu adalah yang menjadi krusial untuk dipikirkan oleh semua organisasi seperti itu. Nah, bicara mengenai first who, berarti sebetulnya ini adalah meningkatkan pemahaman atau kesadaran bahwa organisasi ini sedang melakukan apa ya? Atau bukan melakukan, organisasi sedang terlibat dalam talents war seperti itu. Karena who ini adalah sangat penting sekali, people ini adalah sangat penting sekali, the man behind the gun itu adalah krusial, maka terjadi pertempuran nih untuk mendapatkan orang-orang terbaik. Nah, pada saat ini, pada titik ini, employee experience itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena perusahaan yang bisa menyediakan employee experience, itulah perusahaan yang akan memenangkan pertempuran untuk mendapatkan talent, bahkan juga mempertahankan talent. Ya, kalau misalnya contoh Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan tentang membayangkan yang disebut dengan experience itu seperti apa, mari kita coba masuk ke customer experience, misalnya seperti itu. Bapak Ibu masuk ke sebuah mall, what kind of experience yang Bapak Ibu miliki? Ya, apakah itu positif atau negatif? Ketika masuk sebuah mall, Bapak Ibu merasakan AC-nya oke. Nah, gitu ya. Nah, AC yang oke itu somehow adalah sesuatu hal yang mandatori. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak menganggap itu adalah salah satu pengalaman yang perlu diperhitungkan. Oke, demikian sebaliknya, kalau seandainya AC-nya panas, gitu ya, walaupun Bapak Ibu di awal tidak pernah memperhitungkan tentang AC dan menganggap yang namanya mall itu harusnya ya dingin seperti itu, apalagi dengan suasana Indonesia yang sangat panas, lalu Bapak Ibu mendapati bahwa mall itu panas gitu ya, maka Bapak Ibu boleh dikatakan mengalami satu pengalaman yang kurang positif atau bahkan kita berani sebutkan itu adalah negatif. Hal yang sama, kalau misalnya contoh kita masuk ke sebuah perusahaan, lalu siapa orang pertama yang bertemu dengan kita? Nah, kalau misalnya contoh perusahaan itu tidak pernah mendesain dengan baik pengalaman yang seperti apa, yang perlu disampaikan kepada siapapun yang datang kepada perusahaan, boleh dibilang itu akan menimbulkan satu pengalaman yang tidak atraktif, tidak luar biasa, tidak wow, ya, dan mungkin itu akan menimbulkan satu keluhan. Dan again, kalau kita bicara mengenai employee experience, kita sedang berbicara mengenai employer reputation seperti itu. Jadi company reputation ini dipertaruhkan ketika kita tidak memiliki satu konsep yang cukup baik. Nah, pertemuan karyawan dengan organisasi atau perusahaan itu ternyata tidak secara fisik saja, bahkan secara online. Kita pertama kali ketemu dengan perusahaan itu ternyata online duluan loh. Kita mencoba untuk mencari tahu perusahaan itu dan mendapati websitenya nggak jalan gitu ya, tersendat-sendat, nggak bagus performancenya dan sebagainya, jadul, kesannya itu kayak nggak pernah diperhatikan dan sebagainya. Itu sudah menimbulkan satu catatan tersendiri ketika kita berbicara dalam konteks employee experience. Oleh sebab itu, siapapun perusahaan yang memahami bahwa who itu adalah yang pertama, maka mereka adalah perusahaan yang berusaha untuk memberikan kesan yang baik dan berintegritas kepada karyawan. Tujuannya adalah supaya karyawan interested, kandidat interested, dan karyawan juga interested untuk masuk dan stay. Dan lebih jauh, strive, berjuang untuk organisasi atau perusahaan. Bapak Ibu, perkembangan employee relation ini
ya sampai pada employee experience itu ternyata ya punya evolusi mulai dari employee satisfaction, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, di awal tahun 2000, di 2010 bahkan sampai hari ini saya menerima permintaan dari klien untuk mengukur employee satisfaction seperti itu ya. Tetapi employee satisfaction dirasa kurang efektif karena employee yang satisfied belum tentu dia akan stay di dalam perusahaan, maka muncul employee loyalty, employee commitment seperti itu. Ya, lebih lanjut kita mengenal employee engagement ya. Bukan hanya yang stay, tetapi engage itu berbicara adalah say, stay, dan strive, berjuang untuk company. Nah, sekarang kita ngomongnya tentang employee experience. Sebetulnya employee experience itu seperti apa gitu ya? Di pengalaman saya di salah satu perusahaan, saya mengalami satu experience yang kurang bagus begitu ya, karena problemnya itu adalah ketika atasan saya ternyata tidak mempersiapkan betul bagaimana saya akan masuk di dalam perusahaan. Salah satu contoh adalah ketika saya itu ditempatkan di luar kota, bahkan luar pulau begitu, ketika saya masuk ke mes perusahaan, ternyata saya masuk malam-malam dan sebagainya, ternyata tidak ada seorang pun yang memberitahu gitu ya bahwa akan ada orang baru yang akan masuk dan tinggal di mes itu. Alhasil ya pada waktu itu udah malam, saya capek gitu ya dari perjalanan yang cukup jauh, ternyata tidak ada kasur, ya tidak ada tempat untuk tidur, tidak ada tidak ada perlengkapan mandi yang cukup memadai, benar-benar itu polos banget gitu ya, bahkan lampu aja tidak ada untuk kamar tersebut. So, can you imagine? Dan lagi itu terjadi di awal-awal ya, kira-kira saya ini generasi X gitu ya, I'm still okay gitu ya, I'm still okay, dan saya merasa bahwa bukan okay itu dalam pengertian positif, okay, I will stay, tetapi negatif gitu ya, negatif sebetulnya frankly speaking itu adalah negatif. But I cannot imagine gitu bahwa itu terjadi di generasi yang baru ini. Saya yakin langsung pulang tuh ya, nggak usah banyak babi bu cari hotel, tidur semalam, besok langsung kembali ke rumah. Karena apa? Karena dia merasa bahwa tidak ada perlakuan yang cukup oke, ya. Bahkan boleh dibilang perlakuan yang tidak benar pada saat itu. Jadi kalau kita bicara mengenai employee experience, ini akan tergantung pada persepsi. Dan persepsi itu, ya kalau kita belajar tentang psikologi, persepsi itu adalah sifatnya sangat subjektif. Persepsi itu akan tergantung pada individu tersebut. Maka generasi X, generasi Y, generasi Z itu punya persepsi yang berbeda-beda. Ya, kita bisa melihat sebetulnya perlu ada perlakuan yang customized. Ini yang disebut dengan mass customization gitu ya. Bahwa ada segmen-segmen tertentu yang kita nggak bisa generalisasi. Bahwa manajemen menetapkan perlakuan kita kepada karyawan seperti ini, seperti itu ya. Oleh sebab itu persepsi itu menjadi ciri utama di dalam kita mendefinisikan EX. Dan yang kedua, yang kita persepsi itu apa? Yang kita persepsi itu adalah interaksi. Interaksi saya dengan perusahaan. Nah, interaksi kita dengan perusahaan ini bisa bermacam-macam. Jacob Morgan, salah satu tokoh employee experience itu menyatakan bahwa ada 3 nih yang dipersepsi oleh individu dalam organisasi itu ya, bahwa dia berinteraksi dengan 1, budaya organisasi, 2, lingkungan baik secara fisik maupun sosial, 3 adalah teknologi. Ya, mungkin beberapa di antara kita mulai lebih aware gitu ya bahwa teknologi ini krusial gitu ya. Kalau misalnya contoh kita ngomong 10 tahun yang lampau, ada perusahaan itu masih mengatur bahwa internet itu hanya boleh dipakai untuk kepentingan kerja, nggak boleh untuk lihat Facebook, nggak boleh lihat untuk lihat sosmed yang lain dan sebagainya, mungkin itu sudah tidak relevan seperti hari ini ya. Bahwa internet itu seperti oksigen gitu ya, seperti air. Bahwa internet itu eh, tidak lagi melulu hanya untuk kepentingan pekerjaan dan sebagainya. Makanya pada waktu kita bicara mengenai employee experience itu not only profesional tetapi juga personal seperti itu
ya. Jadi persepsi ini timbul karena ada sensasi, ada interaksi antara individu itu dengan organisasi. Itulah sebabnya interaksi ini terjadi di mana? Ternyata interaksi ini itu ada menyangkut dua hal, yaitu apa? Bahwa seorang karyawan, seorang individu dalam organisasi itu memiliki journey, gitu ya, yang kita sebut dengan perjalanan karyawan itu dari dia mulai aware dengan organisasi kita sampai dia adios amigo, gitu ya, udah selesai dengan kita, bahkan menjadi alumni dari perusahaan kita, ya. Sebelum acara ini, saya masih lagi ngobrol ketawa ketiwi santai dengan rekan-rekan saya di perusahaan saya yang sebelumnya. Ternyata ada loh orang-orang yang membuat WhatsApp group ya dari alumni-alumni itu, dan kita masih memberikan apresiasi tentang perusahaan di mana kita sebelumnya pernah tinggal seperti itu. Nah, oleh sebab itu di dalam perjalanan ini kalau misalnya kita lihat hari demi hari, titik demi titik, kayaknya berat banget. Hari demi hari dari sudut pandang waktu kayaknya susah banget. Maka kita ngomongnya titik kontak, gitu ya. Titik kontak itu apa saja nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, mengapa sih EX ini menjadi krusial untuk kita bahas, gitu ya? Karena buat kami, kami yakin bahwa employee experience itu berpengaruh terhadap employee engagement. Dan employee engagement lah yang akan berpengaruh kepada employee performance, dan organization performance itu lahir dari employee engagement. Seperti itu. Nah, apakah employee experience itu bisa berpengaruh langsung? Maybe yes, maybe no. Ya, ini adalah social science, gitu ya. Perlu penelitian dan perlu pembuktian lebih lanjut seperti itu. Tetapi salah satu yang cukup kita yakini, employee experience yang cukup baik di dalam sebuah organisasi, kita yakini itu bisa meningkatkan employer reputation. Dan company, employer itu bisa menjadi employer of choice. Karena logiknya sangat sederhana. Kalau memang pengalaman yang didapatkan di dalam organisasi atau perusahaan itu begitu positif, tentunya kan reputasi organisasi juga menjadi positif. Jadi secara logik itu cukup masuk akal begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang bisa membuat employee experience ini itu menjadi terbentuk dan sebagainya seperti itu ya. Kita yakin itu kita juga tulis, gitu ya. Saya sudah tulis semua yang saya sampaikan ini itu dalam sebuah buku Employee Experience, bahwa yang mendukung untuk orang itu memiliki experience cukup bagus ya, nomor satu, perhatikan well-being nih, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang cukup mandatori sebetulnya kita nggak ngomong lagi nih, karena itu udah lewat ya. Yang mandatori kita udah beyond dari yang mandatori. Tetapi kalau misalnya contoh yang mandatori itu tidak ada, let's say kita ngomong BPJS tidak ada dan sebagainya seperti itu, maka boleh dibilang sebetulnya employee experience itu sangat terganggu begitu ya. Tetapi kalau yang mandatori ada, belum tentu mendongkrak employee experience. Maka sebetulnya kalau kita bicara mengenai employee experience itu memang kita perlu inovasi, Bapak Ibu ya. Ya, yang namanya orang itu kan sangat dynamics gitu ya. Kalau orang Jawa ngomongnya isu delay sore tempe. Pagi ini masih kedelai nih ya. Sore udah jadi tempe. Ini bicara tentang dinamika di dalam individu ya. Apakah keinginannya, kebutuhannya dan sebagainya, bahwa yang hari ini itu cukup biasa-biasa ternyata besok bisa berubah menjadi lebih complicated. So, employee well-being adalah something yang cukup krusial untuk kita perhatikan di dalam membangun employee experience. Yang kedua, inklusivitas ya. Bahwa sekarang ini siapa sih yang nggak kepingin untuk dianggap sebagai apa ya, keluarga besar di dalam sebuah kelompok ya. Kalau kita digandeng, kalau kita diajak untuk bergabung dan sebagainya seperti itu, seberapa jauh ya pengalaman yang cukup baik itu kita berikan kepada karyawan. Saya baru saja ditunjukin sama seorang teman gitu ya, dia baru bergabung dengan sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ada satu email yang disampaikan oleh direktur HR-nya yang menyambut dengan gembira, tone atau suasana emosional yang ada di dalam surat itu menunjukkan bahwa
let's welcome our friend, namanya ini dan sebagainya seperti itu, background-nya itu seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Jadi ada personal touch di sana. Dan itu adalah menimbulkan satu pengalaman inklusivitas yang cukup baik. Kalau kita mau memberikan pengalaman yang baik kepada individu, mari rangkul orang-orang tersebut, ya. Terus kemudian yang ketiga bicara mengenai fleksibilitas, ya. Ini langsung ditangkap working from anywhere, gitu ya. Sebetulnya working from anywhere itu mungkin bisa juga dimasukkan di sana, ya. Namun yang lebih penting fleksibilitas yang dimaksud itu adalah fleksibel di dalam menentukan apa yang harus dikerjakan. Jadi dalam mengelola pekerjaan itu individu itu diberikan kesempatan, gitu ya. Terus yang kedua, kapan ini akan diselesaikan, prioritasnya bagaimana dan sebagainya seperti itu. Nah ini memang tergantung pada kematangan dari individu, sejauh mana dia cukup dewasa untuk bisa mendapatkan fleksibilitas. Yang keempat, fairness. Saya pikir balik lagi ke diversity, gitu ya, DEI gitu ya, inklusivitas dan sebagainya, equity. Ini sedang berbicara tentang keadilan seperti itu. Saya sih sebetulnya sangat mendorong organisasi itu untuk menegakkan DEI gitu ya. Poinnya adalah begini, saya hampir membaca ketika kita lagi belajar tentang strategic management itu, hampir semua artikel yang menyangkut tentang inovasi itu pasti berpengaruh kepada kinerja organisasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun inovasi? Bapak Ibu tentu membaca, melihat di TikTok, di Reel, dan sebagainya, banyak orang bicara tentang inovasi, itu pasti terkait pada individu. Dan individu atau dalam organisasi, individu yang merangsang inovasi itu adalah bukan individu yang seragam, tapi individu-individu yang berbeda seperti itu. Ya, bagaimana perlakuan kita ya terhadap individu-individu ini yang berbeda itu adalah fairness. Jadi yang dua, yang merangkul itu adalah bagaimana kita mencoba untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang berbeda untuk mendorong inovasi. Tetapi perlakuan kita yang baik kepada orang-orang yang berbeda itu bicara mengenai keadilan. Dan itu akan memberikan satu experience yang bagus. Nomor 5, nggak usah banyak penjelasan, mungkin jelas bahwa leadership itu pasti yang akan mendesain teknologi itu seberapa keren gitu kan ya, budaya itu seberapa bagus dan produktif, dan yang ketiga adalah bagaimana environment itu semua tergantung pada leaders ya. Kalau leaders tidak peduli ya tentu semuanya itu tidak akan terjadi. Nah, ini adalah framework yang kita usulkan. Bapak Ibu kalau mau membangun strategi employee experience ya, you start with your mission statement. That is your why. Kenapa kok kita ada dan sebagainya seperti itu. Mission statement itu sendiri buat orang-orang yang belajar tentang strategic management, kalau didefine dengan sangat baik sekali, sebetulnya ini sudah menjadi bahan bakar untuk kita menyusun objektif kita. Nah, kalau ngomong objektif, kita mungkin ingat key result juga. Objective and key result alias OKR. So, start from your mission statement, you can build your OKR, or either you can build your employer value proposition. Kalau kita bicara bagaimana kita akan mendesain satu pengalaman individu yang keren di dalam sebuah organisasi, sebetulnya value apa yang kita mau berikan, ya, kita tawarkan kepada individu-individu tersebut. Oleh sebab itu nanti akan dijentrehkan, diwujudkan dalam 8A, yaitu employee life cycle. Start with aware, apply, attend, activation, achieve, advance, adios, dan alumni. Ya, aware itu bicara tentang seberapa aware individu di luar organisasi itu mengetahui ini loh ada organisasi kita seperti itu. Makanya kalau kita ngobrol tentang kehadiran kita secara online, is a must now. Karena semua orang kalau mau mencari informasi mengenai perusahaan kita, pasti akan mencoba untuk lari ke internet seperti itu. Nah, ketika mereka aware dan mereka cukup interested, nah, saya sih sangat berharap bahwa awareness itu tidak hanya dimunculkan karena kita lagi butuh orang. No, sebetulnya beberapa event mengenai event-event organisasi perusahaan kita itu begini, begitu, dan sebagainya, itu sebetulnya sangat baik sekali.
untuk kita tampilkan. Jadi HR itu bekerja sama dengan PR, ya. HR is not PR, bukan public relation. Tetapi HR bisa bekerja sama dengan PR untuk membangun awareness tentang organisasi sehingga mereka interested to apply. Mereka apply, mereka diproses, mereka hadir, attend di hari yang pertama, hopefully semua proses itu begitu positif gitu ya. Lalu mereka aktif bekerja, mereka bekerja sama dengan yang lain, ada satu pengalaman yang positif ya. Lalu mereka achieve, mereka happy, mereka get promoted, advance, lalu kemudian mereka meluluskan diri mereka, adios, dengan suasana yang sangat baik sekali. Jadi ini perlu didesain juga mengenai offboarding, not only onboarding, dan pada akhirnya menjadi alumni. Orang-orang yang membicarakan pengalaman yang berkesan, positif, luar biasa. Mereka suka membicarakan masa lalu ketika mereka bekerja di perusahaan kita. Nah, inilah yang perlu didesain satu persatu ya dengan detail, dan ada istilah yang disebut dengan micro experience. Maka ada kepedulian terhadap detail-details yang membuat kita itu terpacu untuk mendesain itu dengan sebaik-baiknya. Ternyata tidak semua cerita di human resource atau di pengalaman kita itu seindah itu. Let's say, minggu ini saya mendapatkan satu sharing gitu ya, yang berupa keluhan bahwa ada loh orang yang di hari pertama dia bekerja, attend, ternyata laptopnya tidak ada. Dan lebih parahnya lagi adalah sudah 1 bulan laptopnya tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu adalah satu problem yang sepele yang menunjukkan bahwa belum ada keseriusan organisasi itu untuk mendesain employee experience. Dan let's forget about EX gitu ya. Bukankah hal itu cukup mandatori ya untuk dilakukan? Bu Rosa, ada Bu Imelda yang raise hand. Oh, baik. Ibu Imelda. Halo, sebentar. Ya, saya senang diganggu. Bukan diganggu, sorry. Interrupt anytime. Diinterrupt, iya, karena kayaknya teman-teman di sini pada antusias ya, Pak ya. Terbukti Q&A-nya juga banyak sekali nih. Coba Rosa buka akses Ibu Imelda ya. Ya. Halo, selamat siang Ibu Imelda. Tadi kami lihat Ibu Imelda raise hand. Jadi Pak Ferry memberikan kesempatan untuk Ibu bisa berinteraksi langsung dengan kita. But anyone who can also raise hand ya, jika misalkan ada sesuatu yang urgent untuk bisa ditanyakan gitu sebelum nanti kita ke Q&A session. Atau Oke, mungkin kalau ini, oh sudah, silakan Bu Imelda. Ibu Imelda mungkin suaranya bisa di lebih keraskan. Halo Ibu Imelda, nampaknya masih ada problem di audio ya, karena kami tidak Ya, bisa mendengar suara Ibu Imelda dengan baik. Mungkin nanti kita akan lanjut di sesi setelah pemateri ya, Bu Imelda ya. Atau mungkin bisa dituliskan di Q&A box, sehingga nanti pada saat di akhir acara kita bisa jawab bersama ya Pak Ferry dan diskusi bersama. Thank ya. you. Oke, kalau begitu saya akan lanjut lagi dengan pemaparan tentang gimana nih strategi kita gitu ya untuk kita meningkatkan desain di masing-masing titik sentuh atau titik kontak di 8A ini ya. Nah, saya pikir kita perlu pikirkan tentang pain and gain di masing-masing titik kontak ini. Let's say ada orang yang mau mengetahui tentang perusahaan kita, aware nih ya, di titik aware. Lalu kemudian pain-nya apa tuh? Pain-nya adalah ketika dia melihat bahwa websitenya udah jadul banget, nggak interaktif, nggak sensitif, ya diklik itu susah banget dan sebagainya seperti itu. Saya pikir dia mendapati pain seperti itu. Nah ini yang perlu kita perbaiki, ya. Atau let's say ada gain gitu ya bahwa website kita cukup bagus, desainnya cukup keren, kekinian, diklik juga cukup sensitif dan sebagainya seperti itu. Tetapi mungkin kita mau increase, kita mau improve gitu ya. Kita mau tambahkan poin yang interaktif. Mari kita tingkatkan.
yang ada di sana seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin kita perlu live, yaitu apa? Leadership, innovation, flexibility, and environment. Jadi bicara mengenai 8A ini, saya pikir leadership itu memegang peranan yang sangat penting karena the brain is there gitu ya. Bahwa leaders yang akan mampu mengempower seluruh elemen organisasi, terutama HR, sebagai pimpinan project di dalam EX ini, untuk mendesain pengalaman. Dan leaders, yaitu top management, adalah project sponsor dalam kasus ini. Ya. Nah, pengalaman itu kadang ada yang biasa, sampai ada pengalaman yang sifatnya adalah transformasional, seperti itu. Saya yakin untuk bisa sampai kepada pengalaman yang keren seperti itu, innovation itu adalah is a must, begitu ya. Tanpa inovasi, maka pengalaman kita itu terkesan biasa, seperti itu. Yang ketiga, bicara mengenai desain ini, maka fleksibilitas itu adalah satu hal yang cukup penting untuk kita campaign, bahwa bicara mengenai flexibility ini, flexibility adalah sesuatu hal yang perlu kita bangun supaya kita bisa mendesain pengalaman yang cukup bagus di 8A ini. Yang terakhir adalah environment, bahwa environment ini sedang berbicara tentang bagaimana lingkungan yang ada itu benar-benar bisa memberikan satu pengalaman yang baik. Contoh environment itu adalah salah satunya adalah teknologi, lingkungan fisik kantor. Saya yakin kenapa kok perusahaan membangun lingkungan fisik kantor yang cukup baik dan sebagainya. Salah satunya adalah untuk memberikan pengalaman yang baik. Kenapa kok orang membangun HRIS-nya menjadi sangat bagus dan sebagainya. Not only payroll seperti itu. Karena mereka berusaha untuk memberikan pengalaman yang baik di sana. Ini adalah pemaparan mengenai, ya, saya pikir sampai di sini yang saya sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Bila ada pertanyaan, mari kita bahas, Bu Rosa. Baik, Bapak, terima kasih atas paparannya. Itu menarik banget ya, dan saya sampai relate loh, Pak, sama kondisi-kondisi dulu pernah bekerja di mana dan situasinya seperti apa, lalu Iya, bagaimana menyikapinya, dan ternyata semua lini atau semua departemen dalam suatu perusahaan itu berperan penting ya, iya, tidak hanya HR. Dan terbukti ternyata yang antusias untuk pembahasan kali ini banyak juga yang non HR, Bapak. Nah, oke. ini ditujukan dari question-question yang teman-teman semua Bapak Ibu sampaikan. Ternyata Hmm, ada juga yang fresh graduate nih, Pak. Wah, menarik ya. Ternyata ada fresh graduate yang join hmm, kali ini, dan pertanyaannya adalah seperti ini. Saya seorang fresh graduate, Pak. Bagaimana sih, Pak, tips dan triknya, serta hal pertama yang harus dilakukan agar keterima di bagian HR? Oh, berarti ini pengen jadi bagian dari HR, Pak. Karena saya banyak sekali pengalaman. Wah, ini bisa priority untuk kita jawab nih, karena iya, biar jadi kita bisa memberikan knowledge yang baik ya untuk graduate yang interest ke HR. iya. Saya pikir pada waktu dulu saya belajar psikologi, psikologi itu tidak didesain untuk masuk ke human resource secara secara direct ya, seperti itu dibandingkan dengan disiplin ilmu yang kita sebut manajemen. Manajemen punya kekhususan yaitu manajemen marketing, keuangan dan SDM atau strategik seperti itu. Nah, namun kenapa kok banyak orang psikologi juga bisa masuk ke dunia HR? HR tidak melulu dari manajemen, tapi juga bisa dari psikologi, hukum, teknik industri, dan seterusnya. Sebetulnya dari semua mata kuliah yang diberikan di Fakultas Psikologi, ada beberapa mata kuliah yang cukup menginspirasi saya untuk lebih bisa berada di human resource management ini. Jadi oleh sebab itu saran saya buat rekan-rekan yang memang interested untuk masuk ke dunia HR, carilah beberapa mata kuliah atau subjek yang relate to human resource management. Let's say human resource management itu sendiri. Terus kemudian ada organization behavior, ada maybe organizational theory, terus kemudian apa lagi ya mungkin. Kalau di psikologi mungkin ada psikologi industri dan organisasi seperti itu. Jadi psikologi Psikolog. yang lain mungkin nggak segitu-segitunya saya, tapi untuk beberapa mata kuliah, subjek saya upayakan untuk saya dapat bagus. Wah, jadi dikejar dulu nilainya ya untuk bisa memahami dengan baik materinya ya, Pak ya. Kalau di manajemen juga bisa juga ya, Pak, kita pertajam di manajemen sumber daya manusia ya, Pak ya.
Itu juga Iya, menarik iya. untuk bisa kita kupas tuntas. Mm-mm. Oke, boleh Rosa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ferry? Sure, sure. Oke, pertanyaan berikutnya, sayang sekali saya tidak bisa melihat dari siapa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif dalam memberikan training kepada karyawan yang sering menyepelekan training yang diberikan. Wah, menarik nih Pak. Ini HR nih pasti, yang sering designing training ya. Silakan Pak Iya, Ferry bisa dijawab. gini. Ini pengalaman yang menurut saya sangat umum yang dialami oleh seluruh dunia bahkan mungkin seperti itu. Salah satu problemnya memang HR ini perlu mengkampanyekan bahwa HR itu pemahaman HR itu bukan hanya untuk departemen HR. Oleh sebab itu kenapa kok sebagai konsultan kita ini sangat suggest untuk sebelum kita masuk ke project HR itu kita perlu bikin satu pemahaman bersama pelatihan gitu kepada seluruh line manager kita sampaikan bahwa kalian semua perlu tahu tentang HR. Nah, salah satu hal yang cukup penting, misalnya contoh kita ngomong tentang pelatihan seperti ini, sangat penting kita itu melibatkan atasan, supaya atasan itu terlibat di dalam mendesain pelatihan, itu yang pertama, dan yang kedua, mengeksekusi pelatihan. Nah, biasanya atasan itu, misal contoh ini kita ngomong yang publik gitu ya, pengalaman saya Mbak Rosa, saya itu pernah disapa sama orang di bandara, saya berkenalan gitu ya. Nama saya Ferry Wirawan Teja. Pada waktu itu saya masih jadi profesional gitu ya, dan dia cukup surprise. Oh ini. Saya bingung gitu ya. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ternyata saya pernah menugaskan tim saya itu untuk ikut pelatihan dan ikut pelatihan di Bapak ini, begitu ya. Dan Bapak ini recognize bahwa tim saya itu sangat aktif sekali di dalam pelatihan tersebut. Pertanyaannya kenapa gitu ya? Simple. Ketika misalnya contoh nih, Mbak Rosa tim saya gitu ya. Ini kita coba simulasi Mbak Rosa. Mbak Rosa ditugaskan untuk pelatihan, saya itu sore hari sebelum Mbak Rosa pergi itu, atau beberapa hari sebelum Mbak Rosa itu akan pergi ke pelatihan itu, saya itu ngajak ngobrol Mbak Rosa. Mbak Rosa, ntar ikut pelatihan ini ya? Iya. Nah, Mbak Rosa udah siap nggak? Tahu nggak pelatihan ini tentang apa? Saya nggak tahu, Pak Ferry, misalnya seperti itu. Oke, pelatihan ini tentang ini. Oke, menurut Mbak Rosa kira-kira Mbak Rosa perlu belajar apa aja di sana? Oke, apa ya dan sebagainya. Oke, gini aja deh. Coba bikin kira-kira 5 sampai 10 pertanyaan terkait dengan pelatihan ini. What do you want to know gitu ya. Aspirasinya Mbak Rosa belajar ini itu setelah belajar ini tuh ngapain dan sebagainya seperti itu. Actionnya mau ngapain setelah belajar ini dan sebagainya. Nah, jadi dari diskusi itu minimal peserta pelatihan itu mikir gitu ya. Dan untuk peserta pelatihan ini mikir, kan atasannya yang harus memberikan briefing. Problem kita pada waktu kita ngomong tentang pelatihan ini, kita tidak pernah melibatkan atasan dan bawahan ini. Kita tidak pernah punya desain SOP atau prosedur atau bahkan desain experience kalau kita ngomong tentang employee experience seperti itu ya. SOP kita itu tidak mengatur tentang orang sebelum ikut pelatihan itu atasannya itu terlibat. Nah, oleh sebab itu sebagai konsultan sekarang ini kalau kita memang mau mendesain suatu training management, sebetulnya saya itu membayangkannya begini, Bapak Ibu ya, dalam sebuah praktek begitu ya. Eh, Sebelum saya memberikan pelatihan ini, pelatihan ABC gitu ya, ada pelatihan judulnya ABC gitu ya, kepada para karyawan, saya itu seminggu sebelumnya itu saya akan ngomong kepada para atasannya. Halo para atasan, nanti minggu depan saya itu akan berbicara kepada seluruh anak buahmu bahwa saya akan melatih ABC kepada anak buahmu. Pelatihannya itu materinya itu ini seperti itu. Nah, setelah pelatihan tersebut silakan menilai anak buahnya bahwa setelah 3 bulan ikut pelatihan ini perilakunya berubah enggak dan sebagainya. Jadi desain pelatihan itu sebaiknya melibatkan atasan. Itu baru benar. Menurut saya demikian. Demikian Mbak Rosa. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Bapak Ibu yang mau langsung buka mic silakan banget.
Oke, saya coba untuk baca dari beberapa pertanyaan, atau baru saya bantu, tetap bantu saya Saya akan dari bantu Bapak. Jadi biar Bapak yes. tidak mencari-cari. Kebetulan pertanyaan Mm-mm. yang baru saja Bapak jawab itu juga dijawab juga ditanyakan oleh penanya yang lain, Pak. Oke, Jadi saya oke, kira cukup cukup menjawab ya Bapak Ibu oke. semuanya. Kalau misalkan nanti ada yang langsung mau raise hand, bisa juga ya. Sementara saya juga akan karena kita masih banyak waktu nih, Pak. Mungkin saya akan pilih beberapa pertanyaan lagi ya, Pak Ferry Ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kondisi perusahaan dan lingkungannya toksik, dalam artian semakin dekat, semakin merasa paling penting, dan menjatuhkan staf lain, masih ada jalan untuk perbaikan, kah, Pak? Ini nampaknya Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan ini sedikit di-spread nih udahan, Pak. Kok kayaknya sudah tercreate suatu lingkungan kerja yang toksik yang pastinya secara employee experience-nya kan tidak baik ya. Implikasinya kan ke situ Mm-mm. ya, Pak Ferry ya. Mungkin boleh Ya. dijawab, Pak Ferry. Silahkan. Saya kalau mendapatkan pertanyaan seperti ini, saya selalu balik kepada we are human being dan kita selalu punya free will. Selalu kita ini punya option seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menyatakan bahwa kita ini harus berada dalam satu lingkungan dan sebagainya seperti itu. You have your own option. Tetapi maybe kita ini limited gitu ya, kita nggak punya banyak option dan sebagainya seperti itu. Option itu masih ada. Jadi mari kita coba untuk bersimulasi gitu ya. Ada lingkungan yang toksik gitu kan ya. Aku stay atau go out. Nah, kan seperti itu ya. Kalau misalnya contoh option go out itu tidak ada, ya udah kalau begitu stay ini saya bisa membuat perbaikan atau saya tidak bisa membuat perbaikan. Seperti itu kan ya. Kalau misalnya contoh saya tidak bisa membuat perbaikan, saya bisa ikhlas, pasrah gitu ya, atau saya ngomel seperti itu. Nah, option-option itu kita miliki ya. Dan saya pribadi selalu adalah orang yang menyediakan banyak option. Nah, gimana caranya supaya saya selalu punya banyak option, Bapak Ibu ya? Saya pikir kalau misalnya contoh, saya ngomongnya gini nih, guyon nih, ya simple gitu ya. Jangan cari pacar kalau lagi butuh pacar. Sederhana kan ya? Artinya begini, kalau karena usia, karena tekanan sosial atau tekanan batin gitu ya, lalu kita terpaksa mencari pacar. Nah, pada saat itu kita sudah butuh pacar. Pada waktu kita butuh pacar, kita cari pacar, maka siapapun kita embat, kan begitu. Ya. Tapi pada waktu kita lagi nggak butuh pacar, kita nyantai dan kita ketemu dengan pacar yang sekiranya cocok dan sebagainya, kita punya option. Poinnya di sana kan. Berarti ini sebetulnya contoh yang simple yang Bapak Ibu bisa pakai. Jangan cari bisnis kalau lagi butuh bisnis, betul atau tidak? Ya, selalu saya tuh punya option. Saya nggak mau cuma punya satu bisnis. Saya selalu memprovide diri saya dengan berbagai bisnis. Saya explore, every day saya mengeksplor. Ada nggak bisnis baru, peluang-peluang baru dan sebagainya seperti itu. Nah, jangan cari. Nah, yang ini saya nggak perlu ngomong lah ya, Bapak Ibu udah tahu. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks toksik ini dan sebagainya, apakah bisa kita perbaiki? Pertanyaan ini terlalu general, dan saya nggak bisa menjawab juga karena terlalu general itu tadi. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, prinsipnya adalah selalu miliki option, supaya kita itu nggak perlu tinggal di dalam satu tempat yang memang kita merasa kita nggak perlu tinggal di sana. Nah, yang kedua yang saya mau ngomong, sebelum kita memberikan label tempat itu toksik dan sebagainya seperti itu, coba tanya juga nih, apakah saya memang diizinkan untuk tinggal di satu lingkungan yang sangat tidak enak gitu ya, karena kata toksik itu kan zaman Aktif gitu ya, Pak ya, iya toksik. zaman sekarang banget Mbak Rosa. Kalau Iya, misalnya zaman dulu kita kan mungkin labelnya adalah lingkungan yang tidak tidak sehat. sehat. Nah, yang tidak sehat itu kan toksik itu kan tidak sehat, Pak. Iya benar. Tapi waktu menyatakan itu adalah toksik, itu kesannya kayak you have to run seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong tidak sehat, nah let's say apakah jangan-jangan kita itu diberikan satu situasi yang tidak menyenangkan ini adalah untuk sebetulnya sedang memperbaiki diri kita.
seperti itu. Nah, untuk bisa memahami seperti itu, kalau yang beragama silakan bertanya pada Tuhan, gitu ya. Kalau Tuhannya Tuhan ya silakan, kalau Tuhannya matahari ya silakan tanya sama matahari. Kira-kira begitu. Oke, jadi kita mesti tahu dulu nih di definisi toksiknya yang lagi dialami itu Ya, di part apa ya Pak ya. Jadi kita bisa define solusinya seperti apa dan jangan cepat berkesimpulan untuk ya udahlah ya, nggak bisa diperbaiki gitu ya. Kalau mau nggak mau lingkungan kerjanya seperti ini ya terima-terima aja gitu. Tidak seperti itu, tapi harus define. Ini chapternya di mana sih gitu ya Pak ya. Kurang lebih ya. seperti itu singkat. Bapak, ini makin lama makin banyak pertanyaannya. Gak apa-apa ya Pak Ferry ya. Pak Ferry Ya, masih kita ada banyak nyantai. waktu kan ya. Kita Ya, nyantai, kita ngobrol aja. Bun, Bapak Ibu HR profesional di sini yang juga ingin menyampaikan pendapatnya, gagasannya, kita open juga ya. Silahkan nanti resen, nanti Rosa akan fasilitasi untuk allow to talk, sehingga Bapak Ibu juga bisa share pengalamannya juga gitu. Ini menarik sekali. Dan nampaknya Pak, dari kolom chat box question answer yang Rosa baru ya. saja skimming sekilas, lihat Mhm. banyak juga loh Pak yang sudah recognize Bapak sebelumnya. Berarti mungkin banyak fan base-nya Bapak di sini ternyata yang join. Salah Oh, satunya ini Bapak. teman-teman, teman-teman. Iya, ini teman-teman semuanya. Hai Pak Ferry, saya Dimas dari Pak Ferry tahu dari mana pasti. Gitu, ada clue-nya. Luar biasa. Eh, Employee experience, employer branding adalah topik yang menarik buat saya dari tahun 2018 dan masih Mhm. struggle untuk mendevelop hal ini dengan dalam tanda kutip baik. Baik itu berarti kan bisa facilitate Mhm. banyak kepentingan gitu ya, kurang lebih Ya. gitu ya. Sehingga bisa mendukung produktivitas perusahaan. Nah, Pak, berkaitan dengan EVP, saya ada pemikiran bahwa hal ini bisa kita cari dari teman-teman yang berusia masa kerja misal lebih dari 10 tahun. Wah, ini suatu gagasan yang menarik juga nih, Pak. Misal, Mhm. beberapa orang dikumpulkan lalu di FGD. Wah, ada forum group discussion gitu ya. Semua pengalaman disaring sampai memunculkan beberapa value proposition yang memang hanya perusahaan kami yang punya. Menurut Bapak bagaimana ya? Wah, ini Pak Dimas mau langsung interaksi atau cukup saya bacakan saja? Silakan nanti di komen dengan present. Thank you. Silakan Pak Ferry. Ya. Ya. Sebetulnya asumsi kita itu termasuk asumsinya Pak Dimas bahwa orang-orang yang punya tenur masa kerja yang cukup lama itu diharapkan punya pemahaman yang baik tentang perusahaan seperti itu ya. But somehow asumsi saya dan Pak Dimas itu bisa keliru begitu ya. Jadi apakah orang yang masa kerjanya baru itu tidak punya pemikiran yang baik tentang perusahaan? Jangan-jangan justru orang-orang yang masih baru itu punya pemikiran yang cukup fresh tentang perusahaan kita. Malah orang-orang yang baru ini nih eh, justru ini ya, justru sangat sensitif tentang sebetulnya ya yang membuat saya tuh join dengan company itu adalah ini gitu. Sementara orang yang lama itu adalah orang yang sudah terekspos ya, dapat sensasi tentang perusahaan, kadang kotor, lingkungan kotor aja dia nganggap ya udah biasanya kayak begini. Nah, orang baru justru yang berontak begitu ya. Dia merasa bahwa harusnya kantor nggak kayak gini gitu. So, orang baru yang cukup vokal dan sebagainya, itu orang penting buat kita untuk merumuskan value proposition. Ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita, ini balik lagi tentang diversity itu tadi, ya, bahwa semakin beragam orang-orang yang kita ajak untuk berdiskusi, semakin inovatif ide-ide kita. Jadi kalau bisa jangan menggunakan orang-orang yang dengan background yang mirip. Nanti semuanya itu menjadi yang namanya kalau psikologi itu grouping. Grouping itu adalah orang dalam satu kelompok tapi isi pemikirannya sama, percuma ya. Justru kita mengharapkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dan pemikiran yang berbeda itu akan menimbulkan kreativitas. Gitu, Mbak. Mantap sekali. Ini saling bertukar insight nih ya Pak ya. Tapi Hmm. ada we could be right, we could be wrong ya terkait dengan itu. Ini Ya. kan namanya asumsi ya Pak ya. Ini tidak belum tentu aplikatif gitu ya Pak untuk satu case di satu perusahaan. Nah, Pak, ini ada pertanyaan yang nge-represent pertanyaan dari lubuk dalam hati Rosa yang paling dalam nih Pak Ferry. Nah, Bapak di sini kan selaku CEO dan Director dari Samahita Wirotama ya. Hmm. Berarti Bapak di sini juga part of leader dari satu perusahaan yang Bapak sekarang Hmm. sedang pimpin. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilan employee experience ya Pak ya? Dan boleh nggak Pak di-share
apa yang Pak Ferry ini sudah lakukan gitu untuk create apa yang Bapak Ferry juga expert di situ gitu, yaitu employee experience. Baik. Di buku saya, kita itu menyebutkan ada yang tangible dan ada yang intangible, seperti itu. Jadi beberapa penelitian itu mencoba untuk memberanikan apa ada hubungan antara employee experience itu dengan revenue, bahkan seperti itu. Terus kemudian ternyata di sebelah saya itu ada buku employee experience. Di bagian bab terakhir itu ya, bahkan disebutkan selain higher revenue, employee performance, shareholder return, dan sebagainya, ini boleh banget loh untuk diukur, dikaitkan dengan employee experience. Nah, bisa juga kita mencoba untuk mengaitkan antara employee experience ini, seperti tadi dengan model yang saya propose, adalah dengan employee engagement-nya tinggi atau tidak, dan employee performance. Saya pikir itu yang bisa kita kaitkan. Nah, kalau sebagai CEO, kalau di perusahaan saya sendiri, Mbak Rosa, perusahaan saya ini tidak banyak-banyak banget gitu ya orangnya. Jadi kita woles banget nih sebagai perusahaan, kita nyantai seperti itu. Tapi apakah kemudian kita tidak berupaya untuk membangun experience? Salah satunya begini. Salah satunya kalau di titik misalnya contoh let's say itu adalah activate seperti itu ya. Ketika di posisi activate, sebelum activate itu kan kalau tidak salah ya, itu adalah attend seperti itu ya. Kalau setelah orang itu join, lalu dia mencoba untuk aktif di dalam organisasi, kita ini memberikan pengalaman yang bagaimana? Misal contoh, kadang banyak ini juga pengalaman, ini juga keluhan. Dia kerja di perusahaan outsourcing sebagai ASN. Ya, jadi ternyata ASN, kementerian itu punya perusahaan outsourcing. Nah, pengalaman dia bahwa ketika dia bekerja, instruksi itu tidak jelas, semua itu kayak dikasih kerjaan gitu aja, lalu kemudian dia shock gitu ya. Apalagi dia juga dari luar Jakarta, tiba-tiba kena iklim Jakarta seperti itu dan sebagainya. Ya, saya percaya dia survive gitu ya. Teman saya ini survive, I have no doubt ya. Tetapi sebetulnya organisasi kan sekali lagi tidak memberikan satu pengalaman yang cukup positif seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir hal-hal yang simple seperti sebelum kita memberikan tugas, kita menjelaskan tugas itu bahwa prosesnya nanti seperti apa, harapan kita hasilnya seperti apa. Bukan berarti kita mendikte bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Tapi dengan gambaran bahwa hasil yang diharapkan itu seperti apa, maka harapan kita orang itu tidak mengalami kebingungan ketika mengerjakan pekerjaan itu yang pertama. Yang kedua, kita semua tidak membuang waktu gitu loh, bahwa pekerjaan itu selesai tepat waktu dan tepat kualitas. Mantap, mantap. Oke, baik. Sudah terjawab berarti apa yang jadi ini saya gitu. Tapi bukan Mhm. berarti juga melulu terkait dengan karyawan yang dikit terus semuanya bolos gitu ya Pak ya. Jadi ini harus dilihat dulu nih subjeknya seperti apa, lalu memang Ya, environment yang bisa create seperti apa gitu. ya, Coro Jowonya pinter-pinter HR-nya gitu ya, ya, pinter-pinter ya, HR-nya nanti ya. untuk meng-create hal tersebut. Tapi jangan lupa juga Pak, HR itu juga employee gitu. Itu adalah anomali yang mungkin kita bisa nanti further bisa bahas ya Pak ya. Mhm, mhm. Eh ada lagi nih, nampaknya saya dapat pertanyaan, kita semua dapat pertanyaan dari jajaran BOD, karena pertanyaan seperti ini. Izin bertanya, bagaimana jika program employee experience yang HR susun selalu mendapatkan kendala, seperti tidak disetujui atau tidak diprioritaskan oleh BOD? Oh maaf, saya agak salah tangkap tadi. Berarti ini adalah divisi yang HR yang berhubungan dengan Ya, BOD gitu ya untuk approval ya, atau mungkin segala macam iya, terkait sehingga pada akhirnya tertunda atau tidak terlaksana. Ini bagaimana? iya. Saya tuh ngajar di MM Magister Manajemennya UNER gitu ya. Ada satu mata kuliah HR Risk Management ya. Jadi wah, saya pikir kita ini terus berkembang nih ya. Ada mata kuliah yang baru ya yang dibuat dan sebagainya seperti itu. Nah, salah satu topik itu adalah bahwa HR itu punya tugas untuk build partnership. Saya juga sebetulnya ngomongnya apa sih ini ya, build partnership itu seperti apa? Ternyata yang dimaksud itu adalah
sejauh mana HR itu adalah business partner, strategic partner dengan board of director, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ternyata ketika kita bicara mengenai manajemen resiko, nah ini yang terjadi, pertanyaan ini yang muncul. Bisa saja semua inisiatif employee experience kita yang keren gitu ya, udah baca buku saya atau bukunya Jacob Morgan yang fantastis itu, kita udah bikin mendesain satu employee experience program yang keren, but we don't have the apa ya BOD's approval gitu kan ya, sebetulnya jadinya terbengkalai seperti itu. Saya pikir pertanyaan berikutnya kan gimana caranya membangun hubungan dengan BOD seperti Iya. itu. Yang boleh saya sampaikan pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya tentang orang, ya Bapak Ibu harus tahu backgroundnya BOD itu bagaimana. Terus mata uangnya mereka itu apa? Ada orang yang mata uangnya itu keluarga, misalnya seperti itu. Mata uang itu maksudnya apa ya? Hot topicnya gitu ya. Hot buttonnya itu ada di mana? Seperti itu. Ada BOD itu yang suka banget ngomong tentang company. Ada yang suka ngomong tentang bisnis baru, dan sebagainya seperti itu. Ada yang sukanya tentang cost efisiensi, dan sebagainya seperti itu. Jadi kita masuk di topik yang mereka sukai, dan mencoba menyampaikan, menjual ide-ide kita relate dengan topik itu. Let's say ada yang suka dengan cost efisiensi, mari kita bicara tentang employee experience terkait dengan cost efisiensi. Ada yang suka tentang sales, bagaimana employee experience itu mendukung revenue. Gimana kita bisa dapat orang sales, Pak, kalau misalnya employee experience kita berantakan seperti ini, misalnya seperti itu. Awesome, terima kasih. Eh, karena makin banyak lagi, kita masih punya 19 pertanyaan. Terus saya pilih dua terakhir ya, Pak Ferry, atau mungkin Pak Oke, Ferry berkenan untuk menjawab lebih dari dua. oke, let's say 5 begitu. Lima? Boleh, oke. Yang Oke. pertama tadi karena Ibu Imelda sudah sempat Mhm. resen, saya akan highlight pertanyaan dari Ibu Imelda ya. Hai Pak Ferry, long time no see. Oh, mungkin sebelumnya Bapak pernah bertemu di occasion sebelumnya gitu ya. Mhm. Berarti employee experience sangat berkaitan dengan company culture juga ya Pak ya? Definitely yes, dan saya coba untuk explore ya jawaban saya ini. Jadi kalau kita ngomong, kalau punyanya Jacob Morgan itu bicara mengenai culture, environment, dan teknologi, dua yang terakhir ini lebih gampang banget Mbak Rosa untuk ngebangun. Contoh, kita ngebangun interior kantor, paling banter 3 tahun, betul atau tidak? Ya kan? Betul. Itu paling banter. Interior mas, tahun aja udah cukup, bahkan itu udah keren banget ya kan? Tetapi kalau kita ngomong teknologi, let's say 3 tahun juga. Tapi kalau ngomong tentang culture, budaya, nggak mungkin 3 tahun. 10 tahun aja masih kurang, bahkan seperti itu. Nah, bicara mengenai pertanyaan berikutnya kan berarti bagaimana caranya membangun budaya. Paling gampang, top management itu realize nggak pentingnya budaya. Sadar nggak sebetulnya budaya itu krusial. Dan itu perlu dibangun. Dan lebih penting, budaya ini suka atau nggak suka, ada atau tidak ada, ya terbentuk, gitu Hmm. kan ya. Dan kalau sudah terbentuknya itu keliru dan sebagainya, yang suffer adalah kita. Kita ngomong NKRI aja deh. Core value-nya apa? Pancasila. Sudah terbentuk nggak Pancasila sampai hari ini? Enggak, gitu kan ya. Gimana caranya kita tahu perilaku masyarakat di sebuah negara? Lihat aja di lalu lintas. Simpelnya kan begitu. Makanya saya ini ngomong kepada dosen-dosen psikologi saya dan sebagainya. Ini pemerintah kita ini sudah membangun begitu luar biasa, rekornya bagus banget dan sebagainya. Tapi pada waktu kita ngomong tentang individual behavior, wow, we have problem. Ya, kalau misalnya contoh kita pernah dengar kasus Fortuner menabrak Brio gitu. Gampang, saya sangat bisa menduga penyelesaiannya. Ya, ini kalau jahat-jahatan gitu ya. Kalau saya yang punya Fortuner dan saya punya duit banyak, saya beli aja Brio-nya. Beres kan urusannya. Yang penting saya udah nabrak gitu aja. Seperti itu. Jadi ini kan sebetulnya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena apa? Kita nggak pernah nata betul-betul core value kita, core behavior kita itu kita nggak pernah nata. Bicara mengenai budaya, sebetulnya a lot of micro expression, micro behavior yang perlu ditata. Ya, Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu bisa ngerasa nggak?
sikap anak itu manis atau kurang ajar seperti itu kan kita bisa tahu ya. Kalau misalnya memang itu kurang ajar, berarti kan sebetulnya kita perlu benerin itu, ya. Bukan ditabokin, bukan, tapi dikasih tahu, diberikan feedback seperti itu bahwa ini nggak boleh sama orang yang lebih tua, kamu nggak boleh manggil tanpa sebutan yang terhormat dan sebagainya seperti itu. Feedback yang terus-menerus seperti itu membuat perilaku anak itu akan terbentuk gitu loh. Saya tuh mendapati beberapa teman saya yang Muslim gitu ya, ketika anak-anaknya itu menjabat tangan saya, langsung tuh disalim seperti itu. Dan saya merasa walaupun mungkin saya kalau punya anak saya nggak mengharuskan demikian, but it's a good tradition gitu loh, a good behavior. Dan itu terbentuk karena apa? Orang tua yang peduli. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan. Sejauh mana top manajemen peduli dengan behaviornya employee dan sebagainya. Banyak yang nggak peduli. Ya, jadi susah nih kalau ngomong tentang culture itu banyak top manajemen sebetulnya nggak peduli. Mereka lebih peduli apa? Pencapaian revenue, pencapaian Profit. profit, gitu kan ya. Seberapa keren perusahaan kita dan sebagainya, seberapa banyak kita diliput. But the culture, siapa yang bisa ngerasa? Ya culture itu seperti angin. Kalau guyonan lagi seperti kentut kan begitu. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan itu yang paling susah. Panjang banget ya, Bu Imelda. Pertanyaannya simpel sih. Tapi jawabannya, implikasinya, breakdown-nya banyak ya, Pak ya. Iya, karena kita nggak bisa langsung generalisir untuk Ya, ini ya jawabannya gitu. Karena memang nyatanya berpengaruh, definitely yes, tapi di komponen mm-mm. mana kita mesti optimize gitu ya Pak ya. Oke, Yes. boleh. Ini tadi baru 1 dari 5 Pak. Jadi kita masih punya 4 lagi. Oke, Gak oke. apa-apa ya, Bapak Ibu, ini kan sudah mulai santai agak sore sambil ngetes, silahkan sambil minum, sambil menikmati Ya. biskuitnya kita berbincang tentang HR bareng-bareng sama Pak Hmm. Ferry ya. Ya. Pertanyaan dari M. Radi, Bapak Radi. Sore Pak Mm-mm. Ferry, wah ini nampaknya menyimak dari awal nih Pak, karena mengulas tentang buku Jacob Morgan tadi yang Bapak sempat jadikan Oke. prolog di depan, bahwa ada 3 faktor penting yang mendasari employee experience Pak. Salah tiganya, sekarang ada 3, salah tiganya, culture, teknologi, dan workspace. Dan apakah masing-masing faktor tersebut memiliki bobot persentase? Jadi ini Mm-mm. rata 33,333% atau ada yang 60, ada yang 20 atau seperti apa? Dan Ya. pertanyaannya lanjutannya terkait dengan apa yang ditanyakan di atas tadi, adakah Ya. tools untuk mengukur skor employee experience? Atau mungkin teman-teman HR juga mengalami pertanyaan atau berkepikiran untuk menanyakan hal sama? Ya. Silakan Bapak Ferry bisa dijawab. Oke, kalau untuk skornya employee experience di buku saya menyebutkan ada tools seperti itu. Jadi di bagian akhir di lampiran itu kita memberikan kuesioner seperti itu. Tapi memang kuesioner yang kita masukkan di sini adalah yang kita ambil dari Yadav dan Vihari. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya memang mau membuat suatu adjustment, go ahead ya, go ahead. Nah, yang kedua, kalau bicara mengenai bobot, nah ini memang ini yang Mas Radi ini eh, orang ini nih otak sebelah kiri gitu ya, menganalisis, suka matematika dan sebagainya seperti itu ya. Padahal ini juga ini adalah fenomena sosial gitu ya. Fenomena sosial itu susah itu kalau misalnya dikasih bobot unless ada orang yang mencoba untuk meneliti, dan itu pun juga perlu satu apa ya subjek yang cukup besar ya untuk bisa menyatakan itu. Dan seberapa penting sih kita bicara mengenai hal itu. Dan Jacob Morgan pun saya kurang tahu apakah dia juga memberikan bobot seperti itu. Menurut saya bobot itu somehow abstrak gitu ya, bukan berarti tidak bisa diukur. Namun buat saya misalnya contoh, kita ngomong tentang culture itu kayak saya jelasinnya tadi itu ke Bu Imelda itu kesannya itu very complicated dan very important seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian lingkungan kita nggak perhatikan seperti itu? Yang poin saya tadi menceritakan hal itu adalah gini loh. Kalau dilihat dari tingkatan untuk membangun yang paling mudah itu yang mana? Yang pertama environment, yang kedua baru teknologi, yang ketiga baru culture. Tapi kalau ditanya tentang bobotnya dan sebagainya,
I'm not sure bahwa itu adalah culture lebih gede daripada environment seperti itu. Jadi quick win untuk orang yang mau membangun mengenai employee experience adalah bangunlah lingkungan fisiknya terlebih dahulu. Makanya sangat mudah untuk startup company itu start office-nya itu secara bagus banget dibandingkan dengan para korporat yang sudah 30 tahun yang merasa bahwa kantornya baik-baik aja. Tetapi dengan generasi baru, kantor itu matters seperti itu. Dan sebetulnya buat Google yang menjadi pionir untuk memiliki kantor yang keren itu, basically mereka itu membuat satu strategi di mana orang itu passionate dengan pekerjaan itu, kalau bisa nggak pulang. Betul nggak, Mbak Rosa? Kalau bisa itu ya, Betul. jam Kalau bisa 7. diperah gitu ya Pak ya. Kan sebetulnya endingnya, ya sebetulnya ngomong di perah itu agak gimana, karena konsep awalnya kan you are happy to be here. Kamu bekerja di sini, lu capek istirahat, lu balik lagi kerja dan sebagainya seperti itu. Tapi endingnya kan ngomong well-being, burnout dan sebagainya seperti itu kan, Mbak Burn Rosa. out, overwhelm, lalu Overwhelmed. iya, istilah-istilah para employee zaman sekarang kan ada banyak istilah baru ya, karena kan media sosial juga sangat maju Mm-mm. untuk menebarkan Mm-mm. informasi dan isu-isu terkait ya Pak ya. Apalagi Iya, selain burnout Pak sudah kena mental health ya. mental health, perlu healing. Perlu. Nah, jadi healing ini kan menjadi apa ya, kontra Hmm, dengan yang itu tadi bekerja selama-lamanya di perusahaan kan seperti itu. iya, iya, iya. Menarik, menarik Pak. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong tentang pertanyaan selanjutnya ini juga ada yang menarik. Iya. Ada seorang penanya yang kritis juga Pak, nampaknya dikaitkan dengan perhitungan analisis. Apa ada nih Pak strategi untuk improve employee experience dengan clear successful metrics? Jadi menggunakan Eh, matriks dari Ibu Intan Nurul pertanyaannya yang successful matrix. ya jadi Boleh. Mm. uh-uh, boleh terus saya lanjutkan dulu ya. Dan yang Ya. mungkin dikuantifikasi dengan target bisnis yang impactful. Jadi ada metrik khusus nggak Pak yang bisa untuk measure itu? Oh, tadi Bapak menyebutkan di buku Bapak sudah diulas bahwa ada toolsnya gitu, lalu metriksnya Ya. contohnya seperti apa? Oke. Employee experience ada alat ukurnya nggak? Ada, gitu kan ya. Lalu strateginya untuk improve, let's say employee experience matrix-nya itu ada nggak? Yes, definitely. Kalau dari kita, perhatikanlah 8A itu tadi. Desainlah 8A itu dengan sebaik-baiknya supaya bisa menimbulkan employee experience yang bagus. Nanti nilai employee experience-nya kan akan meningkat dari sana seperti itu. Itu jawabannya Bu Intan. Semoga bisa menjawab ya Bu Intan pertanyaannya dan thank you semua Iya, pertanyaannya. We have two more questions actually dan coba oke. Rosa ingin sampaikan langsung pada sesi kali ini yaitu pertanyaan dari mohon maaf ini tidak disebutkan namanya tapi beliau yang bertanya ini sudah menyampaikan bahwa di perusahaan yang dimana penanya ini bekerja memprovide benefit yang sangat baik nih dari perspektif Bapak atau Ibu ini ya bagi karyawan. Salah satu contohnya adalah coverage asuransi kesehatan di atas market. Jadi Iya. wah mungkin yang tadinya kesehatan lumrah-lumrah saja gitu tapi sekarang bisa bisa including juga kacamata let's say ya, atau mungkin Hmm. perawatan gigi dan segala macam. Namun seperti kita ketahui bahwa karakteristik karyawan selalu merasa tidak puas dan selalu mengharapkan lebih atas hal-hal yang sebenarnya sudah di-provide. Nah, bagaimana cara mengatasi ini, Pak? Jadi mungkin lebih kayak sudah dikasih hati, minta ampel lah gitu. Kalimat kasarnya seperti itu ya, kalimat Mhm. guyonnya seperti Mhm. itu. Karena Iya. dalam perspektif HR-nya ini kan benefitnya sudah oke, tapi kenapa Mhm. karyawan selalu minta lebih, lebih, lebih lagi? Nah, seperti apa Oke. message yang bisa kita sampaikan sebagai seorang Oke. HR profesional? Ada 2 poin. Yang pertama adalah managing people itu adalah managing expectation. Ya, sama nih. Mau ngomong mau ngomong istri, mau ngomong suami, itu kan orang semua kan. Jadi we have to manage their expectation. Apalagi mertua gitu kan ya dan sebagainya, minta ini itu dan sebagainya. So you have to manage their expectation. Nah, oleh sebab itu menurut saya dari awal itu bagaimana caranya supaya saya bisa managing expectation, communication
nggak ada habisnya untuk kita menyamakan persepsi bahwa resources yang saya punya itu seperti ini nih, bahwa saya itu punya asuransi kesehatan ini udah seperti ini nih dan sebagainya. So this is what I will give to you, ya. Nah, kemudian kalau misalnya contoh dikatakan bahwa kita itu udah punya yang cukup bagus dan sebagainya, nomor dua, kita ngomongnya berbasis data seperti itu, ya. Data itu ngomong bahwa pasar itu ngasih bahwa kalau rawat inap itu posisi kamu itu cuma 500.000. Tapi kita ngasih kamu kamar 750.000 seperti itu. Jadi berbasis dengan data ini ya itu. Nah, ternyata dilawan dengan data gampang ya. Satu kali begini, ada seorang manajer, ya ini udah cukup senior dan sebagainya seperti itu. Pada satu beliau sangat kritis dengan compensation and benefit yang dimiliki oleh company begitu ya, but somehow kurang realistis seperti itu ya. Setelah berkali-kali menyampaikan hal-hal yang kurang realistis itu tadi, terakhir beliau itu menyampaikan bahwa keponakannya beliau itu mendapatkan benefit bahwa untuk tunjangan kesehatan itu ditanggung 100% dan berapapun dibayar. Oke, keren banget ya Mbak Rosa ya. Sementara punyanya company nggak segitu Mbak Rosa. Iya, iya. Nah, terus kemudian saya agak curiga, saya langsung tanya, boleh tahu nggak keponakannya kerja di mana? Rumah sakit. Oke. Pantes kan provider ya, Pak. Betul. Dan dia punya resources-nya kan Mbak Rosa. Dia bisa mau Betul. bayar sepenuh-penuhnya nggak masalah juga. Dokter dia tahu harganya berapa, peralatan dia juga yang tahu dan yang invest seperti itu. Saya bilang, eh, saya sih waktu itu manggilnya Ci gitu ya. Hmm? Ci, eh ya kalau rumah sakit mah ya udah pantas seperti yang Mbak Rosa tadi katakan ya. Jadi kalau rumah sakit ya udah pantas. Kalau misalnya contoh kita kerja di rumah sakit, mungkin saya juga akan mengharapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita itu memang menginginkan hal itu, ya kita yang pindah ke industri yang berbeda, yaitu rumah sakit. Setelah hari itu ya udah berhenti, nggak nanya lagi. Itu Hmm. ngomongnya sih lumayan kalem sih. Tapi menurut saya diskusi seperti ini harus dihentikan karena nggak ada kan ada habisnya. Ya, Kita dibandingkan dengan kita kesemua dibandingkan dengan Apple gitu. ya, Ya tidak kesemua apple to harus sama apple kesemua jadinya dong. ya. Iya, jadi tidak seimbang untuk bisa di ini ya Pak, untuk bisa di compare gitu. Jadi pada Iya. saat mengoper sesuatu ya harus disesuaikan gitu ya. Ininya apa Mhm. gitu, Ya. objeknya apa. Baik, Ya. the last question yang mungkin kita akan coba tanyakan kepada Pak Ferry secara langsung. Eh, Bapak Ibu yang masih ada di sini, tadi mungkin ada beberapa sudah berpamitan untuk undur diri lebih Oh, dahulu. Jika misalkan ada pertanyaan, bisa langsung searching for Pak Ferry Wirawan Teja LinkedIn, mungkin ya Pak ya, atau find out Pak Ferry Wirawan melalui channel yang lain ya, supaya nanti bisa dijawab pertanyaan yang belum terjawab. Karena kita ada satu lagi nih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan hmm. ambil salah satu pertanyaan yang mungkin belum juga dibahas sebelumnya dari Oke. penanya-penanya lain, bahwa bagaimana nih Pak cara melakukan transformasi budaya dari personalia mindset menuju human experience mindset. Ini pasti Wow. seorang HR. Iya. Pada suatu lingkungan kerja yang non-inklusif dan memiliki beberapa close group di dalamnya yang saling Iya. menjatuhkan satu sama lain, Pak. Ini Iya. kaitannya tadi dengan toxic environment yang tadi Iya. sempat kita bahas ya, Pak. Silakan Iya. jawaban. Jadi sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang kita hadapi sekarang ini ya Mbak Rosa. Dan buat perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan keluarga, dan sebagainya nggak usah minder. Karena perusahaan yang gede seperti BUMN dan sebagainya juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalnya contoh kita ngomong tentang inklusivitas dan sebagainya, apakah perusahaan-perusahaan gede itu tidak punya problem itu? Punya problem itu, gitu. Ya, saya sebagai orang HR, saya percaya kepada konsep kompetensi bahwa kompetensi itu tidak melihat penampilan, gitu kan ya, tidak melihat agama, tidak melihat ras, bahkan tidak melihat perilaku tertentu, let's say LGBT dan sebagainya, nggak ada urusan. Kalau orang itu kompeten ya kompeten, mau lesbi, mau gay dan sebagainya, kalau dia kompeten ya kompeten gitu. Cuman kalau saya ditanya, kira-kira Pak Ferry gimana nih? Boleh nggak kira-kira ada toilet khusus dan sebagainya? Nah itu yang saya mungkin masih agak susah menjawab. Tapi balik lagi, kalau konsep kompetensi, pertama kita nggak ngomong tentang like and dislike seperti itu ya.
bicara mengenai perkara mau personalia, mau sampai human experience management system dan sebagainya, problem yang kita itu adalah kita ini berbasis kompetensi atau tidak. Otherwise, kita ini akan like and dislike. Nah, kalau like and dislike, ya nggak pernah, ya percuma semua konsep personal management sampai human experience management system. Ya. Nah, kalau bicara mengenai uh, uh, kompetensi, saya ini punya pengalaman Bapak Ibu bahwa saya mempromosikan wanita berjilbab yang hanya menjadi clerical, kalau sampai hari ini dia itu udah jadi manajer dan naik mobil Innova. Kira-kira kalau kita ngomong tentang 15 tahun yang lampau, nggak ada yang bisa membayangkan bahwa individu itu, orang itu, cewek itu naik mobil Innova. Nggak ada yang bisa membayangkan. Karena bertahun-tahun orang bekerja, kalau kamu level 3, ya seumur hidup kamu level 3. Grade 3 ya grade 3. Sekarang yang bersangkutan mungkin grade-nya udah 12 atau 13. Jadi almost every year maybe dia get promoted seperti itu. Dan buat saya, itu bermula dari apa? Dia ketuk pintu saya, padahal saya itu mungkin pada waktu itu karena saya lagi membangun Mbak Rosa, jadi saya itu cukup strength, cukup galak gitu ya, karena saya lagi bangun sesuatu nih. Karena sebelumnya human resource di perusahaan itu nggak ada mukanya sama sekali. So I have to build tim disiplin seperti itu. Nah, untuk orang yang udah galak seperti saya, tiba-tiba dia itu ngetok pintu saya. Pak Ferry, ada nggak kerjaan buat saya? Loh, ini kan patut saya pertimbangkan loh. Ya kan? Bapak Ibu Betul. kalau misalnya contoh, ada nggak timnya nih yang nanya, Pak, ada nggak kerjaan buat saya? Seperti itu. Jadi ini anak merasa bahwa pekerjaannya itu udah selesai dan dia ya orang Jawa sungkan karena dia nggak ngapa-ngapain. Sementara yang lain mungkin lihat po sosmed, let's say ya hari-hari ini gitu ya. Tapi dia nggak, dia datang ke atasannya, dia bertanya, ada nggak kerjaan buat saya? Oh, of course, saya aja udah nggak bisa nafas karena kerjaan begitu banyak. Ada orang yang bisa membantu, why not? Sampai kira-kira tahun kedua dia membantu saya memberanikan diri loh untuk ngomong kepada pimpinan saya. Dan saya punya prinsip pada waktu itu bahwa kalau saya punya permintaan nggak boleh ditolak. Nah, gimana caranya? Nah, gimana caranya supaya kita propose sesuatu nggak ditolak? Pertama, ya kita harus yakin bahwa yang kita kerjakan itu benar. Ya. Yang kedua, ya kita kenal sama pimpinan kita. Hot button-nya apa? Oh, dia sukanya ini, dan sebagainya. Oh, saya ngomongnya berdasarkan dari angle itu saya masukkan. Orang selama ini saya bilang begini, Ibu Direktur gitu ya. Bu Direktur, do you know semua inter office memo itu it's not me doing that. Itu adalah ibu ini, mbak ini yang mengerjakan dan dia sudah saya briefing untuk dia yang melakukan, yang membuat surat-surat itu dan sebagainya. Dan beritanya apa? Ya promosinya disetujui. Semenjak promosi itu disetujui, itu kayak menggoncangkan dunia persilatan. Ternyata ada orang yang bisa dipromosikan. Karena sebelumnya orang itu mempersepsi, sekali lagi persepsi, bahwa ibu direktur itu PLT BGT. Apa tuh BLT BGT? Pelit banget. Pelit banget. Masalahnya tidak ada seorang pun, misalnya contoh, let's say, punya proposal, itu cuma ngomong gini, saya perlu ini, Bu. Tapi nggak pernah menyajikan bahwa kenapa dia perlu ini, dan dia menunjukkan perbandingan harganya, lalu kalau investasi ini kira-kira akan menghasilkan apa. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Kalau saya punya proposal, saya ngomong begini, ini action saya, dan action saya ini akan menghemat uang sekian. Wah, kelihatan banget ya glodoknya. Gitu. Surabaya kembang Jepunnya kelihatan. Tapi itulah hot button atau currency yang dimiliki oleh top management. Betul atau tidak? Top management itu ya either revenue, profit. Betul nggak, Mbak Rosa? Nah, kacamatanya kita coba ngomong dari sana. Di situ kita bisa menjadi hopefully partner gitu, Bapak Ibu. I see, luar biasa. Wah, jadi kemana-mana ya Pak, kita jadi Jadi mind kemana-mana. blowing gitu. Sorry, I'm sorry justru. Enggak apa-apa Pak, karena ini topik bahasanya memang menarik ya dari materi Bapak tadi kan cukup singkat tapi padat dan sangat jelas. Tapi setelah di breakdown dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian itu akan
ternyata sangat asik untuk kita bahas bareng-bareng. Wah, luar biasa. Sore hari ini nampaknya adalah sore yang sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi Siktos kali ini dengan tema Elevating Employee Experience untuk HR, strateginya seperti apa? Bapak mungkin boleh nggak Rosa minta satu closing statement nih untuk menutup sesi sore hari? Yeah. Saya pikir employee experience itu relevan untuk hari-hari ini karena kita hampir semua organisasi lagi bertarung untuk mendapatkan talent terbaik. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan talent yang terbaik kalau kita nggak punya reputasi yang mumpuni, yang dikenal dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa membangun employer reputation dengan baik? So we have to develop our employee experience. Oleh sebab itu, silakan bergairah untuk membangun employee experience di masing-masing organisasi kita. Demikian, Mbak Rosa. Terima kasih, Bapak Ferry, atas waktu kesempatan yang luar biasa yang Jobsit hadirkan saat ini untuk Bapak Ferry, sehingga Bapak Ferry bersedia untuk hadir dan menemani kita. Dan terima kasih buat Bapak Ibu peserta registran webinar semuanya. Sampai jumpa nanti ya Pak ya. Semoga kita bisa berkolaborasi di Siktalk selanjutnya. Terima kasih banyak dan selamat sore. Selamat sore semua. Selamat Thank sore. you. Terima kasih. Your mind, you can be sure I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I love you with every beat of my heart, and I swear, ooh, I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the